قديم الإحسان بحر جود مليان جلنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله
بهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسيع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kita harapkan mudah-mudahan hidayah yang kita terima pada malam hari ini semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi dengan banyaknya godaan untuk memalingkan kita dari tempat-tempat istimewa seperti ini, makanya syukur alhamdulillah malam hari ini pengajian tetap berlangsung dan alhamdulillah tetap diberikan kekuatan untuk hadir karena Piala Dunia juga sedang berlangsung. Godaan untuk melihat itu pasti ada, apalagi maghrib isya. Mau keluar gerimis, tandane kudu ndeleng bal-bal. Wajar sapa tandane. Kalau orang mau mengartikan pokoknya tidak ibadah itu ada saja artinya. Begitu mati lampu, oh berarti kudu nang omah bae wis. Tapi kalau waktunya kepengin keluar jalan-jalan, Mas melaku-melaku, terus mati lampu jebret, ada ndak yang bilang, tandane kudu nang omah bae nih. Kan ndak akan, iki kongkon metu Mas. Kenapa? Mati lampu berarti kongkon metu. Ya, namanya itu keadaan diikutkan kepada pikiran ya. Tapi kita minta mudah-mudahan keadaan ini diikutkan oleh Allah kepada hidayah yang diberikan ya. Jadi seakan-akan seluruh apa yang kita rasakan dalam kehidupan nyata ini mendukung untuk selalu ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Ada satu hadis yang begitu terkenal dan bahkan menjadi pondasi dasar agama yang perlu kita ketahui, dan hadis ini dijuluki oleh ulama dengan nama hadis Jibril. Hadis Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Hadis Jibril ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau cerita, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah
ketika kami ini sedang duduk-duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat itu memberikan waktu luangnya di hadapan Kanjeng Nabi. Jadi kalau wayahe kosong-kosong cangkruan, tapi bukan cangkruan sembarang cangkruan di depan Kanjeng Nabi. Maksudnya dia cari ilmu, karena duduknya bersama Kanjeng Nabi tidak mungkin gibai orang. Kosong mas, nanti nanti mas, mumpung kosong warung kopi, kan gitu. Larinya kemana? Warung kopi. Akhirnya yang diomongkan ya omongan-omongan warung kopi. Nang di mas warung kopi. Tidak mungkin. Artinya apa? Wiridan. Tidak ada. Warung kopi mau wiridan kan tidak ada. Mau kemana warung kopi? Ya kenapa? Ya ngopi. Sampai di tempat warung kopi kira-kira bahas apa? Ya macam-macam ngalor ngidul. Nanti bahas tonggo. Kan gitu. Bahas politik walaupun bukan pakar politik. Kadang-kadang bahas ada orang lewat, ya yang dibahas ya yang lewat itu. Jadi kalau jenengan perlu memilih lewat, hati-hati lewat depan warung kopi, khususnya ibu-ibu, mbak-mbak dibahas. Dandane rodok menor dibahas. Ndak dandan kumus-kumus dibahas. Ayu bukan cuma dibahas lah ayu gitu. Dipandengi. Elek dilokno. Jadi tidak ada selamatnya. Kenapa? Karena duduknya di warung kopi. Jadi waktu kosong tuh ke arah kemana itu menentukan hasil akhirnya kan gitu. Jadi kemana kita duduk itu akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Begitu juga dalam apalagi dalam bermasalah. Ketika punya masalah kita itu akan berujung tergantung di mana atau dengan siapa kita duduk. Nggih. Tukaran suami istri. Namanya tukaran suami istri kan biasa nggih. Kok tukaran ngambul keluar si suami. Kemana? Warung kopi. Ya siap-siap. Pertengkaran itu bisa jadi perang dunia gara-gara omongan warung kopi. Makanya kalau kita lihat para sahabat, para orang-orang soleh, ketika sumpek itu larinya ke masjid. Karena di masjid itu tidak mungkin ada kompor. Tukaran suami istri. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu pernah satu waktu Kanjeng Nabi masuk ke rumah Siti Fatimah, rumah Sayyidina Ali. Ternyata yang kelihatan hanya Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah ditanya oleh Kanjeng Nabi, mana suamimu? Ali mana Ali? Ali bin Abi Thalib kemana? Karena tidak kelihatan. Tapi kata Siti Fatimah, Abah, tadi saya ini dengan suami sempat tukaran, sempat cekcok ya, sempat ya ada masalah. Jadi jangan dibayangkan rumah tangganya Kanjeng Nabi, rumah tangganya sahabat itu mesem, enggak ya, rumah tangga sahabat, rumah tangga Kanjeng Nabi itu ya nyata sama kayak hidup kita ini, Pak. Nggih, jangan dibayangkan sahabatku sholat, enggak. Sahabat itu ya sholat, ya duduk-duduk, ya nanti ada yang jatuh ke maksiat, kan nggih? Ada yang jatuh ke maksiat. Tapi bedanya ketika maksiat langsung tobat, ketika masalah baik dan lain sebagainya. Nah, Sayyidina Ali ini kata Siti Fatimah tadi saya sempat berantem, adu mulut, kemudian suami saya ngambul keluar jalan. Kemana? Wallahu a'lam, tidak tahu. Kalau ibu-ibu saya tanya, misalnya suami jenengan habis tukaran, habis cekcok, kemana? Embu, kira-kira nanti bu. Ya embu temenan kan, dia tidak tahu hilang kemana, wallahu a'lam. Nah, Sayyidina Ali ketika ditanya tidak ada, maka Rasulullah bilang, oh saya tahu di mana. Di mana Rasulullah? Masjid, tidak kira nang dindi, tidak mungkin kemana-mana. Akhirnya dicari oleh Kanjeng Nabi, ada di masjid, tidur. Jadi ngambul-ngambul itu sumpek jalan ke masjid, tidur sudah di masjid. Karena tidak mungkin macam-macam ke masjid. Sehingga sampai ada istilah Sayyidina Ali itu dipanggil oleh Kanjeng Nabi dengan nama ya Abu Turab. Abu Turab bapaknya lemah, abahnya tanah. Kenapa? Karena ketika ngambul sama Siti Fatimah ke masjid, tidur di masjid kan masih tanah. Kemudian tidur, jadi begitu balik badan tuh di sini tanah. Makanya Rasulullah bilang, bapaknya lemah ya, tangi, bapak lemah.
Gum ya Aba Turab, gum ya Aba Turab. Nah, akhirnya Sayyidina Ali terkenal dengan Abu Turab. Okay. Lah kenapa? Karena ketika lari, sumpek larinya ke masjid, tidak mungkin nemu aneh-aneh. Tapi kalau larinya sumpek tukaran nang warung kopi, begitu sumpek, Assalamualaikum, kopi siji, hari merengut mas, sumpek nang oma, malampir. Mungkin ini kan namanya orang sumpek kan gitu. Omah ketemu mak lampir, apa mas? Kari merengut-merengut, nang omang megelno ati. Aja suwe-suwe mas, kamplengen tak mari. Kenapa? Karena omongan warung kopi. Ya betul, larinya kamplengen itu. Akhirnya ngawur sampean ki wong wedok mosok dikampleng. Gak apa-apa, sok terapi ku jenenge. Lah ini bukan saya ngajari, tapi karena memang ucapan yang akan keluar di warung kopi umumnya seperti itu. Jarang warung kopi ngomong sing sabar mas, ngadepi wong wedok itu sing sabar. Perempuan itu ya mesti begitu. Perempuan itu namanya kadang-kadang capek, emosinya itu dikeluarkan dengan ngomel. Kadang-kadang capek, ya lihat lagi, tidak mungkin pak sebijak itu warung kopi kan enggak. Warung kopi yang ada tempiling, wis. Mentok-mentok kadang-kadang bahaya pak, ngomongnya pegatan mari wis golek sing liya. Ya kalau cuma ngomong kamplengen, ya tidak cuma kamplengen itu bahaya sudah. Iya. Kalau terus ngomong iki pakai nomor apa? Wayu. Ayo. Kan tambah baik. Kenapa? Karena warung kopi. Lah kalau lari ke masjid kira-kira ada ngomong, "Mas, cek suwe-suwe nomor WhatsApp ayu. Nggak ada ke masjid ngomong gitu. Paling yang masjid begitu masuk lihat orang ngaji, minimal lihat orang istirahat. Begitu ngomong apa mas kok merenggut di rumah sumpah kau ngomel dok gak mari-mari. Minimal nyautnya nih, ya podo pas aku minggat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan minimal ngomong ya senasib kita. Itu tidak mungkin ngomong, memang wah tambah terus ngamuk-ngamuk, tambah menimbulkan sesuatu yang besar, jarang ada. Kenapa? Karena masjid tempatnya orang beriman. Masjid itu tempatnya orang kembali ke Allah. Jadi ketika ngamuk pun dilihat apa yang Allah senangi ketika kita marah. Oh ternyata kita disuruh sabar. Oh ternyata kita disuruh baik-baik kepada kaum perempuan. Akhirnya yang ingat itu nasihat-nasihatnya ulama. Ceritanya Sayyidina Umar. Yang ingat adalah minimal. Iya, saya dulu pernah lihat. Memang perempuan itu katanya mengeluarkan kata satu hari satu malam itu harus berapa ribu kata. Kan iya, mungkin ada pernah lihat penelitian begitu. Ya, berarti dimaklumi. Iya wes. Ya, seperti itu keluar Pak. Ya. Nah, sahabat itu begitu. Sahabat itu diam-diam menghabiskan waktunya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diam-diam duduk cangkruan. Kalau sampean Pak, ya boleh. Ya tidak harus nemu. Saya masuk menang-menang nang kiai. Ya tidak enak juga. Terus bagaimana? Cari teman-teman yang sekiranya mengademno hati, yang mendinginkan hati, sumpek-sumpek. Sekiranya tidak ngajak ngawur-ngawur. Okay. Makanya ini sedikit nasihat dan himbauan ini, termasuk mendengarkan pengaduan dan kenyataan diri pribadi nih. Ibu-ibu, khususnya yang masih muda-muda, ibu-ibu muda. Harusnya ibu-ibu itu, mbak-mbak, ketika suaminya keluar dari rumah dan tujuannya jelas dengan orang yang jelas, harusnya bersyukur karena suaminya tidak macam-macam. Kenapa? Karena kalau suami Anda itu orang jahat, bisa macam-macam di belakang Anda. Kan betul. Kadang-kadang suami nih, nanti Mas, anu Bu, PS-an, PS nggih, sampai koncoan. Lah PS-an gak dosa jelas koncone malah ngamuk. Lah kalau cari nang ndi? Diskotik ngamuk. Oh, kenapa? Karena tujuannya jelas haram ngamuk. Ketika tujuannya halal, karena memang manusia itu butuh hiburan. Begitu juga ketika istri-istri kadang-kadang butuh hiburan. Yo ajaan melaku-melaku. Jangan masak tok. Wajah kan Mas gak Mas pantai bunda cacalan dah. Cocok. Pengajian. Ya mesti pengajian tuh sumpah. Kalau terus-terusan pengajian ya sumpah. Gimana? Rawihil qulub sa'atan fasaatan kata Rasulullah. Hibur hati sesekali.
Jangan diajak pengajian kalau tidak mari-mari. Lo pengajian bagus, nggih. Tapi kebaikan itu kalau terus-menerus membuat bosan, itu pasti, itu jujur. Makanya kenapa? Ibadah itu dibuat banyak oleh Allah. Kenapa tidak ibadah itu sholat tok? Kenapa? Kenapa ibadah harus sampai ada sholat, ada sodako, ada puasa, ada nyantuni anak yatim, ada birrul waliden, ada hormat. Kenapa? Karena orang itu manusia sifatnya jenuh. Apapun itu jenuh pasti. Mau kebaikan atau keburukan mesti ada jenuhnya, sehingga perlu dikasih hiburan seperti itu. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke sini. Kanjeng Nabi kata Sayyidina Umar, kami ini pernah satu waktu duduk-duduk bersama Rasulullah, data yaumin di suatu hari, ternyata tiba-tiba moro-moro, kok dilalah, kebetulan yang dilalah ya. Saya pernah ngomong dilalah ini aslinya apa? Napa? Eling. Biiznillah. Dilalah itu aslinya biiznillah. Kok dengan izin Allah, sesuatu yang tiba-tiba tanpa kita bayangkan itu kan biiznillah, dengan izin Allah. Cuma karena lisan orang Indonesia ini biiznillah bulat, akhirnya jadi betul, itu betul. Sama seperti ya elah. Ya aslinya ya ilahi, ya ilah. Ya ilahi. Tapi karena ruwet jadi ya elah. Oh Allah, oh Allah, ya Allah aslinya oh Allah. Sekarang jadi ya Allah nih. Sampai jadi status ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang betul sih. Dilalah mana? Biiznillah. Tola'a alaina rajulun. Tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun, satu orang, syadidu bayadhi thiyabi. Yang orang itu ketika datang pakai baju putih bersih. Putih sekali. Bukan putih-putih apa namanya? Putih krem atau putih-putih enggak, putih sekali bersih. Ya kata beliau. Syadidu sawadi sya'ri. Yang mana rambutnya betul-betul hitam pekat, menunjukkan bersih, ya. Dan itu ditunjukkan hadis ini adalah menunjukkan bagaimana orang ketika datang menghadap Rasulullah itu baik, atau menghadap ke pengajian, ke tempat-tempat mulia, baik dengan pakaian warna putih atau minimal pakaian bersih, rapi, nggih, rapi, bersih. Aja pakaian waktunya kerja dipakai sholat, kan sah, kan tidak najis, yang penting boleh, cuma sebaiknya afdolnya pakai baju bersih, wangi, kalau bisa warna putih, khususnya kalau hari Jumat, ya, khususnya itu nggih. La yura alaihi atharus safari. Kenapa sahabat ngomong begitu? Karena tidak tampak pada dirinya tanda-tanda sehabis melakukan perjalanan. Zaman dulu kan, jangan kan zaman dulu, zaman sekarang orang habis keluar dari luar kota, pulang dari luar kota ini kan keselnya kelihatan. Atau minimal leceknya baju ini kan kelihatan ya, capeknya, atau apalagi zaman dulu ketika orang perjalanan ya debu, naik onta debu, kotor, capek, lungset dan lain sebagainya, ya. Jadi pakaiannya bersih, badannya rapi, tidak ada debu dan lain sebagainya. Berarti kan tidak melakukan perjalanan, berarti orang sekitar kan begitu nggih? Kan berarti orang sekitar. Cuman kata sahabat layak wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi tidak ada satu orang pun yang kenal sama dia. Berarti kalau mau dibilang orang sekitar, ya bukan, mau nggak ada yang kenal. Kalau dibilang orang jauh, kok nggak kelihatan apa namanya bekas perjalanan sama sekali. Jadi saling bertanya-tanya sahabat itu siapa iki? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang itu ujuk-ujuk datang, duduk, maju, sampai duduk pas di hadapannya Nabi. Jadi mungkin kalau pengajian begini ada orang dari luar datang, ndak ono sing kenal, bukan warga apa ini bunga residen, bukan, tapi keluar jamaah pengajian, bukan. Tapi kalau dari jauh ndak ada tanda-tanda debu, kotor, lungset, atau ada sepeda motor atau apa, ndak ada. Bukan cuma gitu, masuk sampai ke hadapan Nabi Muhammad SAW, mendekat betul sama Rasulullah, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Akhirnya dia duduk menyandarkan lututnya ke lututnya Kanjeng Nabi. Berarti duduk saking mepet betul sama Kanjeng Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidih. Kemudian orang itu setelah duduk mepet ke Kanjeng Nabi,
Beliau itu meletakkan tangannya di lututnya Kanjeng Nabi, di pahanya Kanjeng Nabi. Jadi kalau ngomong gini, dari adep-adepan langsung begini. Wih, oh seriusnya, berarti ada apa ini? Sahabat bertanya-tanya. Kemudian tanya begini, ya Muhammad, Muhammad. Nah ini ulama mengatakan beliau itu yang berhadapan dengan Kanjeng Nabi manggil nama Muhammad karena ketika itu belum ada perintah manggil Nabi Muhammad, tidak boleh sama kayak konco. Tapi kalau sekarang jangan ada orang manggil cerita Kanjeng Nabi dengan nama Muhammad. Dulu Muhammad itu jangan. Itu tidak sopan. Kenapa? Kita manggil bapak kita sendiri saja tidak pakai namanya, kita manggil pakai Pak, pakai Ustadz kita panggil pakai Ustadz. Iya, guru pakai Pak Guru dan lain sebagainya. Mosok ngajari orang yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat kok langsung jambal Muhammad. Duduk koncomu Nabi ya Rasulullah. Makanya kan kita alhamdulillah diajari mulai dulu Kanjeng Nabi baginda Rasul. Kan seperti itu nggih. Itu ajaran yang alhamdulillah minimal kita mengatakan Sayyidina Muhammad. Jangan pakai Muhammad. Kadang banyak Pak, banyak. Karena kalau lihat YouTube pengajian itu ketika cerita Nabi Muhammad itu dulu begini. Kemudian Abu Bakar itu, saya tak enak nyeluk Abu Bakar. Orang Inggris itu kalau sudah jadi orang yang berpengaruh tidak dipanggil namanya, pakai sir, ya sir. Sir kan itu tulisannya sir itu. Sir siapa? Tidak terus nosir gobang gosir. Itu karena kan panggilan terhormat. Lah bagaimana Kanjeng Nabi panggil Nabi Muhammad. Lah tapi kok di sini kok ya Muhammad toh, Beb? Iya, ini belum ada perintah seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, jadi belum ada perintah seperti itu dan belum ada keharaman memanggil Rasulullah tidak atau menunjukkan bahwasanya itu orang yang tanya bagaikan orang awam, tidak ngerti aturan, ya. Kemudian orang itu tanya, ya Rasulullah gitu ya kalau bahasa kita. Akhbirni anil Islam. Coba saya kasih tahu saya apa itu Islam. Islam itu apa? Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, Islam itu ya kemudian dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Bu? Rukun Islam. Nah, betul, berarti tetap mantap. Kadang-kadang rukun Islam, iya 6 kuat. Tadi saya tanya, rukun Islam berapa? 5. Rukun Islam 5. Tapi rotok, iya tak? Tapi alhamdulillah tetap mantap sampai terakhir. Jadi rukun Islam berapa? Yakin? Ya, alhamdulillah nggih. Akhirnya Rasulullah menjawab, apa itu Islam? Kata Rasulullah, Islam itu ya 5 itu. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat. Bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Apa mendirikan? Berarti semua kegiatan kita salat itu bukan hanya tampilan, tapi betul-betul diresapi. Makanya kalau dalam ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi buktinya banyak, Beb, yang sholat tapi masih berbuat macam-macam, keji ya dilakoni, mungkar ya dilakoni, karena dia hanya mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Nah kalau mendirikan sholat betul-betul, ketika dia mau maksiat mikir, sebentar lagi saya mau ngadep Allah, gimana saya ngadep Allah mari maksiat, kan gitu. Jadi ketika bayangkan kalau ulama itu lagi jangankan sholatnya, belum sholat itu gemeter. Kenapa? Saya mau menghadap Allah, gemeter, saudara. Makanya ketika orang mendirikan sholat dengan betul-betul, maka dia akan takut betul untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa tu'ti zakah, dan kemudian kamu mengeluarkan zakatnya. Wa tasuma Ramadan. Ini tidak perlu saya jelaskan, sudah banyak penjelasan yang menjelaskan hal ini. Wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu melaksanakan haji ke Baitullah inistata'ta ilaihi sabila, kalau kamu memang mampu menemukan jalan untuk berangkat haji. Berarti itu 5 ya? 5. Ketika Kanjeng Nabi itu menjawab rukun Islam itu adalah 5 itu, jadi Islam itu 5, kurang 1 berarti gak pati Islam. Saya belum mampu, memang belum, kan yang dibilang haji kalau mampu, kan gitu, kalau haji kalau mampu. Ramadan sehat afiat, tapi kok gak poso. Islam mau gak pati
Islam itu karena Kanjeng Nabi bilang Islam itu 5, berarti kurang 1, kurang Islam. Makanya kalau kita bilang namanya Islam apa? Islam KTP. KTP ini dok tulisannya Islam. Kelakuannya ndak Islam belas. Nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Selesai Kanjeng Nabi menjawab seperti itu, Islam itu ini. Qala, orang yang di hadapan Kanjeng Nabi itu ngomong, "Sodakta." Betul. Sahabat beran. Fa'ajibna lahu yusaddiq yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat bingung, Pak. Iki wong ya apa ceritane? Takok Islam iku apa? Mari dijawab, betul. Aja kita. Kok Islam itu ditanya, Nabi Muhammad itu ditanya, selesai tanya malah dia ngasih betul. Iki ujian apa gimana ini Kanjeng Nabi tes ini? Fa akhbirni anil iman. Selesai ngomong begitu, dia ngomong juga, akhbirni anil iman. Coba kasih tahu saya, iman itu apa? Tadi pertama apa? Islam. Yang kedua tanya, iman. Iman itu apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang jawabannya adalah rukun iman. Berapa, Pak? Rukun iman. Betul. Nggih. Antuk minabillah, engkau percaya, iman, yakin kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat. Ada berapa malaikat? Berapa malaikat? Malaikat itu banyak. Cuma yang wajib diimani, yang wajib bukan diimani dok, yang wajib diketahui ada 10. Apa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Raqib, Malik, Ridwan. Satu pertanyaan, malaikat atid apa? Tugasnya apa? Ibu-ibu saya yakin hafal karena ngajari anak biasa. Ayo Jibril, Mikail, kan nggih? Bapak-bapak gak tahu ngajari, makanya lali, Pak. Tugasnya malaikat atid apa? Mencatat amal jelek. Mikail? Hah? Mikail? Muhammad tanya ibu-ibu nih. Pulang ke rumah tanya, "Bu, Mikail kerjanya apa?" Mikail itu membagikan rezeki dan menurunkan, termasuk diantaranya menurunkan hujan. Itu tugasnya malaikat nih, Mikail, Israfil, Israel dan lain sebagainya. Ada 10 yang wajib diketahui, harus tahu 10 itu, jangan sampai luput. Jadi luput-luput itu gak pati iman sama malaikat. Ya minimal. Wa kutubihi, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Berapa kitab? Banyak. Kitab itu yang diturunkan banyak, risalah-risalah itu banyak. Cuma yang sampai jadi mushaf, jadi kitab itu berapa? 4. Apa saja? Yang pertama, Taurat kepada Nabi Musa. Kedua, separuh-separuhnya. Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga, Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain kitab itu ada yang diturunkan, namanya suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran yang diantaranya Allah sebut dalam Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Ibrahim kan tidak punya kitab, tidak diturunkan kitab. Lah kalau yang tidak diturunkan kitab itu gimana Beb ajarannya? Beliau-beliau itu ngikuti ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim ya ikut nabi-nabi sebelumnya, seperti itu. Ya. Makanya kalau istilahnya di Yahudi itu ada Ten Commandment. Ten Commandment. Apa Ten Commandment? Ten Commandment itu 10 perintah Allah, 10 perintah. Dan itu memang ada dulu 10 perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya tidak boleh makan babi, harus sunat, dan itu sebetulnya harus dilakoni sama orang yang percaya kepada Nabi Musa. Jadi orang yang megang Injil yang betul itu orang yang memang betul-betul ahlul kitab, ya, yang belum dirubah, itu mereka tidak makan babi, mereka tidak minum, tidak mabuk, mereka khitan. Tapi ternyata yang sekarang tidak kuali, semuanya dilarang. Kenapa? Karena sudah tidak ngelakoni yang asli itu tadi, ya, itu di dalam iman kita, ya. Singkat cerita, Kanjeng Nabi kemudian mengatakan setelah beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul. Berapa nabi dan rasul? Banyak. Cuma yang wajib diketahui dan diimani dan harus diketahui ada 25.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi sekaligus penutup para nabi dan rasul. Berarti setelah nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, tidak ada nabi kecuali berarti nabi palsu. Musaddiq, Bib. Apa maneh? Lia Eden, Bib. Salah. Ya, karena jelas ayatnya Rasulullah SAW itu dalam hadis jelas. Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, la apa la itu? Tidak nabiyya, tidak ada nabi ba'di setelahku. Ada orang, Pak, beberapa tahun lalu, lama ya, ngaku jadi nabi namanya La. Siapa namanya? La. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi bilang la nabiyya ba'di, berarti la nabi setelah saya. La itu tidak, maksudnya bukan la itu sampean. Karena tidak ada nabi setelahku, ya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang ngikutin nabi, sehebat apapun, Beb keramat, Beb bisa keramat, itu bukan keramat, tapi istidraj. Memang sengaja dikasih sama Allah buat tambah semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan hanya ngikut orang berdasarkan kehebatan, jangan. Sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya dijawab. Kemudian kata Rasulullah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yaumil qiyamah, akan terjadi hari kiamat. Kapan? Tidak ada yang bisa mengatakan. Bahkan Rasulullah SAW tidak menunjukkan kapan itu kiamat. Kemudian yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir dan ketentuannya Allah, yang baik atau yang buruk semuanya dari Allah. Setelah Kanjeng Nabi jawab rukun iman 6 itu, qala sodaqta, orang itu bilang, ya betul. Bingung sahabat, yuk tanya tapi ngomong betul. Kemudian pertanyaan lagi ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Ya sudah, Nabi Muhammad, kalau gitu apa itu ihsan? Ihsan itu apa ihsan? Kata Rasulullah, ihsan itu berarti ada Islam, iman, ihsan. Apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah, itu tidak bisa, tapi seakan-akan melihat Allah. Jadi kayak melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa seakan melihat Allah, fa innahu yaraka. Kamu bayangkan bahwasanya Allah mengawasi kita. Kamu, saya diawasi. Jangankan Allah Subhanahu wa taala ngawasi kita. Kita ini kadang-kadang sholat di sampingnya kiai, di sampingnya bunyai, di sampingnya orang soleh, soleha, Allahu Akbar. Gatel itu nahan. Hati garuk-garuk, gak enak kiai sampingnya. Mosok ngene-ngene sampingnya kiai menang. Jadi tetap ompeng sama, kuat, sami Allah, dimana kita nyempet-nyempetkan kan gitu. Kenapa? Karena kita tahu di samping ada orang soleh. Lah ketika di samping ada orang soleh kita bisa sekhusyuk itu, bahkan kalau mau gatel, garuk-garuk, itu nyolong-nyolong. Aduh. Coba dewean. Sami Allah, dimana kita, Rabbana walakal hamdu was salatu wal ardu wa min syi'ta min syai'in ba'du. Nanti betul no rokok. Kadang-kadang kacamata miring set mari. Apa gitu bedak kok kayak tebel ya. Jadi ihsan itu tingkat tertinggi daripada iman, yaitu ketika kita melakukan apapun, jangan hanya ibadah, apapun tindakan kita sadar akan melihat Allah. Kalau tidak bisa begitu, seakan-akan Allah melihat kita. Dan memang pasti Allah melihat kita, tapi dibayangkannya ini yang susah. Nah, kalau ihsan itu, Pak, gampangnya bahasa sekarang itu tasawuf. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf, mana dalilnya tasawuf? Tasawuf itu ya ihsan itu. Gimana sekiranya kita ini menganggap bahwasanya Allah selalu memperhatikan kita. Cuma nama tasawuf itu tidak ada. Zaman Kanjeng Nabi memang tidak ada. Tapi ya isinya tasawuf itu ya ihsan itu. Jadi kalau dulu orang nama ihsan tidak pakai nama tasawuf, tapi isinya tasawuf itu ihsan itu. Sekarang orang pakai nama tasawuf, isinya ihsan. Cuma sekarang mohon maaf, kalau dulu orang tidak kenal tasawuf, tapi semua sahabat tabi'in itu tasawuf. Tapi kalau zaman sekarang ngomong tasawuf, sufi, tapi isinya tidak ada tasawuf blas. Dipikir tasawuf itu pokoknya pakai baju gembel-gembel, cuek-cuek. Bukan. Tasawuf itu pokoknya sufi itu tarian-tarian muter-muter ya. Itu bukan tasawuf, itu tariannya wong. Sebetulnya itu orang kalau sudah lupa tidak sadar. Ini tidak sekarang sengojo. Pelawatan muter-muter. Tidak, bukan tasawuf itu. Tasawuf itu bagaimana kita itu antasfulillahi bila qadarin. Engkau memurnikan diri hanya untuk Allah, itu tasawuf.
Gimana? Bukan urusan baju elek, tapi hati aos, bukan tasawuf. Tasawuf itu walaupun pakai sarung BHS, tapi tidak niat Pak Amel, karena niat ya Allah, saya memang kepengen ibadah sama Allah. Walaupun pakai baju elek sama bagus, tidak ada bedanya, tetap ikhlas, itu tasawuf, ya, atau namanya ihsan. Nah, Rasulullah ditanya Islam, iman, kemudian ihsan, sallallahu alaihi Muhammad. Berarti ini dasar agama. Loh, cuma mohon maaf, biasanya orang sekarang ini ketika membahas dasar agama itu berhenti sampai di sini, Pak. Islam, iman, ihsan. Padahal ayat hadis ini tidak berhenti di sana. Hadis ini Nabi Muhammad kemudian ditanya pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, berarti kan ini sebetulnya dasar juga, nggih. Dasar juga. Apa itu? Pertanyaan fa akhbirni anissaah. Kalau gitu kiamat itu kapan? Gimana kiamat itu gimana? Kapan? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minasail. Yang tanya sama yang ditanya sama-sama tidak tahu. Dikatakan oleh ulama, Kanjeng Nabi itu sebetulnya tahu kapan kiamat, tapi tidak boleh menyampaikan. Sehingga Rasulullah menyampaikan yang ditanya sama-sama tidak ngerti. Terus ya sudah, kata yang tanya itu fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kasih tahu saya tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda-tanda kiamat sudah, kalau tidak tahu kapan kiamatnya, ayo kasih tahu tentang tanda kiamat. Hadirin rahimakumullah. Ini insya Allah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Apa tanda-tanda kiamat? Ada yang sugro, ada yang kubro. Yang kita lihat sudah banyak itu. Cuman ingin saya sampaikan di sini adalah dasar agama kita ini, khususnya kita yang ada di zaman sekarang, jangan hanya berhenti kepada Islam, iman, ihsan, tapi harus paham kondisi yang mengarah kepada kiamat. Kenapa? Kalau orang cuma Islam, iman, ihsan, tapi tidak tahu tanda kiamat sampai dibahas oleh malaikat Jibril ini ketika ngomong sama Kanjeng Nabi. Nanti di akhir hadis itu Kanjeng Nabi ngomong, kalian tahu tidak tadi yang ngomong itu siapa? Kok moro-moro tanya? Betul, ya betul. Itu siapa? Itu malaikat Jibril ngajari agama. Nah, kalau itu bukan hal penting kan tidak mungkin ditanyakan langsung kan gitu. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena banyak orang yang iman, Islam, ihsannya baik, tapi tertipu dengan keadaan akhir zaman. Makanya akhirnya yang dia rasa baik, ternyata karena tidak sadar kalau itu adalah caranya Allah menggiring untuk akhir zaman, akhirnya dia merasa itu baik, ngelakoni padahal itu salah. Contoh diantaranya, ada orang, ini contoh ternyata saja ternyata. Ada orang-orang yang kadang-kadang berangkat semangat, jihad berangkat. Karena merasa membela. Berangkat ke sini. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu berangkat ke Suriah. Yang dibunuh di Suriah itu orang Islam atau orang kafir? Islam. Dan itu tanda-tanda kiamat yang Allah tentukan. Gimana tanda-tanda kiamat? Itu orang saling sama-sama takbir, sama-sama paten-patenan. Lah kalau orang tidak sadar dengan tanda kiamat, makanya akhirnya begitu apa sedikit, langsung. Tanda diantaranya, orang banyak yang merasa agama itu koyoknya salah. Sudah orang-orang ini banyak salah, dia yang memurnikan sendiri. Karena dulu di zaman Nabi Muhammad sudah ada. Rasulullah bilang itu nanti di semakin akhir zaman, semakin banyak orang yang seperti ini. Apa? Menyalahkan orang lain, seakan-akan orang Islam itu sudah tidak murni. Kemudian memurnikan tauhid lah, bahasa istilahnya, dan lain sebagainya. Rasulullah bagi-bagi, orang ini nyaut, Muhammad yang adil kamu itu, tidak adil kamu itu gimana? Kurang ajar sama Kanjeng Nabi. Jadi apapun alasannya ketika itu kurang ajar sama Kanjeng Nabi, itu adalah tanda akhir zaman. Maksudnya tahu itu bagaimana? Bukan tahu itu sekedar tahu, tapi tahu untuk menghindari, jangan sampai ikut. Ada akhir zaman begini. Contoh lagi Pak, contoh. Mohon maaf, ini saya harus ngomong. Kenapa? Karena ini yang terlihat di zaman sekarang itu baik, padahal itu bukan hal baik di hadapan Rasulullah SAW. Padahal justru itu adalah hal tanda kiamat. Apa itu? Diantaranya nanti disebutkan tinggi-tinggian bangunan, megah-megahan bangunan. Ya sudah, jangan ngomongkan bangunan. Kadang-kadang majelis sholawatan megah-megahan dengan hal yang tidak pantas. Jadi orang yang berusaha baik malah salah kaprah. Majelis sholawatan, beli mercon, beli kembang api sampai 15 juta. Apa-apaan nih? Lah kelihatannya kan orang, saya sedang nyumbang majelis, saya nyumbang majelis. Padahal buat mercon. Tapi kan syiar.
Ini salah akhirnya, Pak. Ya, jadi akhirnya arah yang kelihatan baik, padahal itu adalah salah, karena itu memang tanda akhir zaman. Nah seperti itu sekarang banyak. Wah, donasinya dipakai bunuh saudaranya sesama Islam sendiri. Terus bagaimana, Beb? Rasulullah sudah jauh-jauh hari Rasulullah mengatakan, ketika muncul fitnah begini akhir zaman, orang sama muslim saling bunuh-bunuhan, alaikum bi khulasati nafsik. Apa kata Rasulullah? Ojo melok-melok ruwet. Jangan ikut-ikut. Wah, begini berjuang. Ojo. Rasulullah bilang itu tanda akhir zaman. Bagaimana? Urusono keluargamu. Sholat ya apa, auratnya ditutup, Islamnya sudah betul, syariatnya sudah dilakoni, sudah jangan gaya nih berjuang, tapi akhirnya salah berjuang loh kamu. Kalau tidak betul-betul berjuang, akhirnya coba lihat apa yang terjadi di Suriah kemarin, kan begitu gitu. Saya tidak lagi ngomong membela salah satu, enggak. Tetapi satu berperang ngomong bela Islam, yang satu ngomong bela Islam. Bayangkan, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu lagi ngaji di masjid. Ngaji apa? Ngaji tafsir. Dipateni, dibom, dibunuh, ditembak di dalam masjid oleh orang yang ngaku sedang memperjuangkan Islam. Sing nyumbang wong itu sapa? Ya wong Indonesia ini banyak. Saya mau tanya, kira-kira sumbangan ini betul apa salah? Sumbangan itu tepat sasaran apa enggak? Ya sudah dipikir sendiri gimana? Saya tapi sedang memperjuangkan Islam. Itu orang ahli. Lah kalaupun ahli, misalnya itu beliau ahli bid'ah, masa nang masjid sama mateni wong? Masa di masjid bunuh orang yang sedang ngaji? Tafsir, ngaji Quran, tafsir ngajari orang. Minimal sampai lihat tuanya. Beliau itu sudah sepuh, ngaji paten ya Allah. Terus sampai bela yang mana? Saya tidak bela, makanya itu akhir zaman. Terus gimana? Ya sudah, paling enak itu tenang. Anak diajari ngaji, sing enak, sing tepat. Sholatnya dibetulkan. Kalau anaknya belum sholat, diajari sholat. Kan aman gitu. Apa sih untungnya? Sampai kalau mau donasi, jangan yang ikut terus gitu. Wes jelas, sampai punya tonggo di samping rondo, tidak bisa ada yang ngasih makanan, tidak bisa ngasih nafkah, itu sumbangan. Jelas tidak mungkin salah itu sudah. Anak yatim samping sumbang, anak yatim. Nah, ketika nyumbang yang sesuatu yang kelihatannya bagus sedang berjuang, tapi kita tidak tahu akhirnya jadi salah, akhirnya kan kita tanggung jawab juga di hadapan Allah. Nah kalau orang misal saya mau tanya gitu, yang dulu itu masalah Suriah, ini contoh nyata saja sudah langsung. Masalah Suriah kemarin, saya mau tanya, andai kata kita tidak nyumbang, melok dosa kira-kira. Dosa mana? Nanti ditanya, kenapa kamu dulu tidak nyumbang Suriah? Itu ada orang perjuangan. Enggak. Uang saya pakai nyantuni anak yatim. Uang saya pakai nyantuni rondo. Uang saya sampai saya nyantuni pengemis di jalan. Salah enggak? Enggak salah. Tapi ketika ikut hingar-bingarnya orang di luar sana, akhirnya salah. Ya itu jadinya, Pak. Kalau salah naudzubillah, kalau betul ya untung-untungan, kapan betulnya belum tahu kan gitu. Makanya itu memang tanda akhir zaman yang harus kita pelajari. Sehingga ketika Rasulullah SAW bilang nanti akan muncul kaum yang begini, walaupun kelihatannya bagus jangan ikut. Walaupun kelihatannya Rasulullah SAW dalam hadis lain Rasulullah bilang nanti akhir zaman itu orang-orang yang namanya keturunannya Dzul Khuwaisirah, apa itu ngajinya pinter. Sholatnya tepat waktu, tapi sesama muslim musuhan. Sekarang banyak enggak? Ngaji hebat kalau suruh ngaji. Bukan berarti tidak boleh ngaji hebat. Ngaji ya hebat, tapi jangan musuhan sesama muslim. Itu maksud tanda akhir zaman. Tapi kan saya lagi membetulkan agama, ya ikut tanda akhir zaman. Sampai ini disetting oleh Allah untuk jadi tanda akhir zaman. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Tanda-tanda yang mudah-mudahan bisa kita antisipasi, kita hati-hati ya, sehingga kita aman dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.